Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan hadirin sekalian, bapak-bapak serta insyaallah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat zuhur di Masjid Landmark yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah siang hari ini kalau tidak salah tanggal 23 Muharram 1437 Hijriah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambah berkah aktivitas kita pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, beberapa waktu terakhir ya, banyak kita mendengar berita musibah. Wabil khusus kemarin ketika pelaksanaan ibadah haji, musibah yang menimpa para jemaah haji baik dari Indonesia ataupun dari banyak negara yang lain, yang mudah-mudahan yang wafat jadi syuhada, yang hajinya mabrur insyaallah. Bukan hanya musibah di Saudi Arabia, juga kita mendengarkan cerita dari yang pulang haji, namun juga musibah banyak di banyak negara yang menimpa kaum muslimin. Wabil khusus juga musibah-musibah di tanah air yang sedang sering kita dengar beritanya sampai hari ini. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan sudah mulai berkurang musibah bencana asap, karena beberapa daerah sudah mulai hujan. Mudah-mudahan saudara kita di Sumatera, di Kalimantan, di Riau yang terkena musibah asap bisa segera selesai musibahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara musibah adalah sakit. Sakit juga adalah musibah. Semua kita pasti tidak ingin mendapatkan musibah. Setiap kita pasti maunya sehat ya. Karena kalau kita sehat kita bisa melakukan beragam kegiatan. Dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah SAW yang megang fotokopian di halaman 1 di kitab kuning yang diudah. Yang belum tahu kitab kuning sekali lagi sudah megang kitab kuning. Jadi kalau ngaji ditanya di rumah, kamu di kantor ngaji apaan? Mas, kitab kuning, baca kitab kuning. Ada sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Man barang siapa yuridillahu dikehendaki oleh Allah bihi khairan, siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yusib minhu akan diberikan ujian, musibah. Artinya ada orang ketika mendapatkan musibah dia malahan baik, hadirin. Ada orang yang jika dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepadanya musibah. Ini orang ketika mendapatkan musibah malah bagus hadirin. Contohnya sakit, dia kalau lagi sakit benar hadirin. Kalau lagi sehat ngaco, ada nggak tuh? Jadi kalau sakit zikir. Coba kita akan nengokin orang yang sakit, zikir nggak hadirin? Sakit apaan Pak? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Zikir hadirin ya? Apa kalau kata dokter nih Pak, nih sebulan lagi nih Pak, nih kayaknya nih astagfirullahaladzim, lu takut jangan enak ngomong hadirin. Punya orang yang lagi sakit yang pertama. Jadi ada orang yang kalau mendapatkan musibah jadi bagus. Kita sih nggak pengen sakit, semoga sehat terus hadirin, amin. Cuma kadang-kadang ada orang pas lagi sakit malahan menjadi baik, lebih baik. Orang yang sakit jauh dari dosa, jauh dari maksiat, betul nggak hadirin? Di tempat-tempat hiburan malam tuh ada nggak orang yang sakit hadirin? Fisiknya, kalau otaknya sih banyak ya. Orang yang mungkin minuman segala macam gitu kan, ada nggak orang sakit hadirin? Nggak ada. Orang sakit di mana tempatnya? Di rumah sakit, di rumah
rumah dari depan. Ada nggak tuh di klub-klub malam pakai infus gitu, masuk gitu kan, dia ngapain Pak? Mau joget nih udah, seminggu nggak joget nggak banget. Kalau ditolak mau security, jangan apa risiko Pak meninggal di dalam. Itu nggak boleh. Orang kalau sakit nggak mikirin maksiat itu nggak ada. Orang sakit nggak mikirin hiburan lah, namanya jikir aja. Apalagi infotainment udah nggak mikirin. Bilangin Pak, Ayo ting putus Pak, bodo amat lah. Putus deh, mau bodo amat kalau lagi sakit. Ayo ting mau putus kayak bodo amat ya. Tapi kalau lagi sehat hadirin, waduh, bisa jadi orang tuh lagi sehat jadi ngaco dia hadirin. Orang lagi sakit nih, sebelah rumahnya ada panggung dangdut, datang hadirin. Ada, Pak, ada yang dangdut tuh Pak, yang hot, videonya hot banget, bodo amat lah, gue lagi sakit. Jadi yang pertama orang lagi sakit itu jauh daripada perbuatan dosa dan maksiat. Dia nggak kepikiran dosa, nggak kepikiran maksiat gitu. Itu orang lagi sakit ya. Bawaannya mau ngapain aja? Bawaan mau sembahyang aja. Udah johor apa? Belum Pak, baru 9 pagi. Ya, kira di johor kali. Kayak buat sembahyang nih, gitu loh sakit. Bawaan mau sedekah aja dia, betul nggak? Ini tuh, nah itu duit emak yang di bank sumbangin dah, duit mama 5 juta kamu sholat. Itu nggak ada itu? Itu tanah depan rumah jangan dijual. Tanah orang. Karena kalau sakit boleh menyumbangnya dia mau sedekahin ya. Dia kalau sehat ganggu banget ya sakit ya. Jadi benar. Itu mungkin makna hadis Nabi mayyuridillahu bihi khairan yusib minhu, siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah kadang-kadang diberikan musibah. Kita sih nggak mau musibah hadirin ya. Cuman ya kita cari hikmahnya. Bangsa ini jadi sadar hadirin, banyak yang mempraktekkan sholat istisqa kemarin ya. Sampai di Istiqlal digelar sholat istisqa di kantor-kantor, di perumahan-perumahan, di Pemda. Jadi negara kita alhamdulillah sholat istisqa yang dulu orang nggak kenal hadirin, sekarang orang kenal nggak hadirin? Kenal istisqa ya, orang tahu sholat minta hujan istisqa. Bahkan tidak sedikit yang mempraktekkan hadirin. Artinya kita sih nggak pengen musibah, cuman gara-gara ini orang jadi tahu sholat istisqa, sholat minta hujan. Di Bogor, Bayi Sembayang udah hujan pada hadirin. Orang Bayi Sembayang udah hujan. Kemudian dalam sebuah hadis di halaman 1 masih ini, An Sa'idin qala kuntu ma'a Salman wa 'ada maridan fi Kindah. Aku pernah, kata Sa'id, bersama sahabat Salman Al-Farisi nengokin orang yang sakit di wilayah namanya wilayah Kindah. Falamma dakhala alaihi qala, begitu Salman masuk nengokin orang yang sakit, Salman berkata, abshir, bergembiralah engkau. Mas, orang sakit suruh gembira nanti. Bergembiralah kamu. Orang sakit suruh gembira nanti. Fa inna maradhal mu'min yaj'aluhu Allahu lahu kaffaratan wa mustaqtaban. Penyakit yang menimpa seorang mukmin itu dengannya Allah jadikan sebagai kifarat, penghapus dosa, dan jadi peluang untuk berbuat baik, peluang untuk bertobat, peluang berbuat baik. Jadi orang mukmin kalau sakit ada maksudnya, sehat ada maksudnya, sakit juga ada maksudnya. Allah akan memberikan sesuatu kepada kita. Kita lihat banyak sekali hikmah-hikmah, bukan hikmah sih. Makanya judul kajian judulnya Al-Maradu Fursatun Lil Ibadah. Sakit itu peluang untuk beribadah. Gara-gara sakit jadi banyak ibadah. Ada sebuah peribahasa dalam bahasa Arab di sampul fotokopian kita nih, rubba darratin nafi'atun. Berapa banyak yang mudarat memberikan manfaat. Rubba darratin nafi'ah. Berapa banyak yang mudarat malahan memberikan manfaat. Artinya gini, kita sih nggak pengen musibah, cuman kalau ada musibah mungkin ada hikmahnya. Sering saya contohin lagi naik motor, lagi bawa mobil, ban bocor, musibah nggak ada? Musibah buat kita, buat orang tambal ban. Rezeki itu, alhamdulillah ada yang bocor, lumayan. Di Jakarta gali kuburan beberapa gali kuburan, berapa harganya gali kuburan? 2 juta, 2 juta ya? Belum pernah ya? 1 juta, 2 juta ya gali kuburan tuh ini. Itu tukang gali kuburan, kalau lo nggak ada yang meninggal pada ngobrol pinggiran koper ada ini.
Ini nggak ada yang mati, SP banget. Itu nggak digopet, nggak ada yang meninggal apa nih, SP banget. Sabar, ntar ada kali Allah kasih rezeki gitu teman-teman. Ada yang Pak, ada yang meninggal Pak, alhamdulillah ya. Jadi buat dia ya mungkin ya, bukannya sih kita pengen meninggal hadirin, jadi cari hikmahnya aja dah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi itu kata Salman, absyir fa inna maradul mu'min yaj'aluhu Allahu lahu kaffaratan wa musta'taban wa inna maradul fajir. Adapun kalau yang sakit itu orang yang fajir, orang yang jahat, orang yang nakal, bukan mukmin. Kal ba'ir, dia sakit bagaikan seekor unta, aqalahu ahluhu thumma arsaluhu, unta yang diikat oleh pemiliknya, habis diikat dilepasin. Fala yadri lima aqala wa lima ursila, itu unta nggak paham kenapa barusan dia diikat dan kenapa sekarang dilepas sendiri. Temennya nanya sesama unta, ngobrol nih, lu ngapa diikat tadi? Lu udah sekarang dilepas? Udah. Itu dia sama otak, dia nggak tahu tuh kenapa diikat, kenapa. Jadi orang yang tidak beriman, sakitnya juga nggak ada gunanya. Orang yang lagi sehat juga nggak ada gunanya, lagi sakit juga nggak ada gunanya. Orang yang tidak beriman, orang yang beriman lagi sehat dia berbuat baik, lagi sakit juga ibadah. Balik ke halaman 2. Jadi orang yang sakit itu tadi saya katakan jauh daripada perbuatan dosa dan maksiat. Bahkan kadang-kadang hadirin, suami istri nih kadang-kadang jadi harmonis gara-gara sakit, hadirin, betul nggak? Suaminya sakit, lagi berantem hadirin, damai nggak nih? Damai udah. Kata istri, ya kalau lagi berantem bisa sakit lagi. Damai hadirin, dikerok kita tuh udah kata kasar juga gitu. Keselan kenceng banget, neng, bodo amat. Itu kan pengalaman ini udah pacul, oke. Jadi kalau lagi berantem hadirin damai, bahkan tidak sedikit. Ada orang yang sakit jadi mesra, ada gitu. Ya, lagi sakit ya suaminya nih, nggak mau makan. Istri nyuapin nggak ada? Bang, makan bang. Ini pesawat nih. Pesawat jet. Anak yang lain lah, kalau gue kenalin. Kalau gue sarap tuh. Itu kalau sakit jadi mesra, mesra nggak tuh? Mesra ada ini. Kapan lagi kita suap-suapan kalau nggak sakit? Jadi saya kemarin ketemu orang, dia cerita, alhamdulillah sekarang jadi ahli ibadah gitu, fajar sholat berjamaah, subuh dia ke masjid. Dia cerita, saya jadi benar nih Pak Ustadz, dia bilang dia benar gitu, saya jadi benar gara-gara anak saya meninggal Pak Ustadz. Dulu saya biasa aja dari anak saya sakit Pak Ustadz, anak saya sakit keras, udah ke rumah sakit saya nungguin. Karena yang namanya anak sakit hadirin, doa nggak orang tua ada ini? Doa sendiri apal, zikir-zikir, doa-doa, Ustaz. Jadi doa sholat tahajud saya apal itu, semua doa-doa sholat duha, semua doa-doa sholat hajat, semua itu zikir-zikir, semua tuh saya apalin Ustaz. Ini kan sampai akhirnya mohon maaf anaknya meninggal dunia gitu. Tapi sejak saat itu saya berubah Ustaz. Jadi mendingan sekarang. Nanti dulu saya nggak, biasanya dulu dibilang dulu saya ya boro-boro udah subuh. Jadi sekarang suka aja masjid. Saya jadi pulang lagi. Jadi ini berubah hadirin. Siapa yang berubah hadirin itu? Anaknya ya. Sakit, semoga kita nggak perlu, mohon maaf karena kita sakit dan sampai kita berubah ya. Tapi kadang-kadang sakit jadi berubah seorang hadirin. Tuh Iwan Fals anaknya meninggal jadi berubah hadirin. Ya dalam kamu anarki, saya ketawa itu. Saya katanya hadirin. Tidak jadi berubah dia jadi beneran sekarang ya. Lalu kan urakan kan itu, dia nggak ada. Dari tahu jadi beneran nggak boleh. Dari pengamat bento ini. Jadi kadang-kadang tuh gara-gara musibah merubah orang gitu, betul nggak? Musibah itu merubah orang. Dari suami istri jadi sayang, suap-suapan. Coba deh istri kita sakit tadi, tengah malam tidur jam 2, bang ambilin air bang, haus bang. Laki bangun nggak dari? Laki yang normal yang standar. Bangun nggak dari? Bangun nggak dari? Kita malam. Coba kalau sehat istri sehat, istri segar, bang ambil air bang, jam 2 ya, saya makan dulu. Istri apa begitu ya, ambil sama sendiri kalau punya kaki bang cuma lagi sakit aja deh, jalan tuh pelan-pelan. Jadi sayang, amin ya robbal ya deh kami nih. Jadi nggak pengen sakit saya, cuma gara-gara sakit ada nggak tuh hikmahnya ya, hikmah dia yang berantem jadi damai, jadi
istrinya sakit di rumah sakit lah, atau suaminya sakit, tidur di kasur ya. Suami yang nemenin tidur di mana hadirin? Di UPIN, di kardusnya nggak? Nunggu di kasur di rumah sakit yang berjam-jamnya nggak? Itu sehat, itu sayang saya. Kata ya Allah, ternyata suami itu sayang juga mak, kata istrinya. Biar lama aja kita rumah sakit, biar ditemenin. Saya baru baca di halaman 2 nih hadis luar biasa menurut saya. Saya ambil dari Sunan Baihaqi, Kitabul Janaiz, an Ibrahim As-Sulami, an abihi an jaddihi qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata Ibrahim As-Sulami dari ayahnya, dari kakeknya, aku mendengar Rasulullah bersabda, innal abda idza sabaqat lahu minallahi azza wa jalla manzilatan lam yanalha bi'amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi. Jika Allah sudah menetapkan untuk seorang hamba satu posisi, satu manzilah, satu kedudukan yang mulia di sisi Allah. Jadi ini orang ditakdirkan posisinya baik, hadirin. Manzilah itu kedudukan tinggi di sisi Allah. Lam yanalha bi'amalihi, tapi dia tidak bisa meraih ini posisi dengan amal solehnya. Amal soleh dikit, hadirin. Ibadahnya dikit, nggak naik tuh, nggak naik. Apakah yang terjadi? Ibtalahu Allahu fi jasadi, Allah berikan ujian pada badannya. Au fi malihi, ujian pada hartanya, bangkrut kali rugi. Au fi waladihi, ujian pada anaknya, hadirin. Anaknya nakal, suruh banget, atau anaknya sakit, hadirin, kita itu ujian. Tsumma sabara ala dzalika, dan dia sabar atas semua ujian ini, hatta yablughul manzilata allati sabaqat lahu minallahi azza wa jalla. Dengan kesabaran dia menghadapi segala ujian tadi, sampai dia mencapai derajat posisi mulia yang sudah Allah tetapkan. Itu manzilah tidak dia raih dengan amal soleh yang banyak, tapi dia naik dengan kesabaran saat menghadapi ujian itu. Mudah-mudahan kita bisa mencapai dengan keduanya, hadirin. Amal kita banyak, ditambah lagi kita juga sabar saat mendapatkan musibah. Kita sih gak pengen sakit, hadirin. Cuman ya, namanya orang hidup, hadirin. Ada nggak sehebat-hebatnya orang menjaga kesehatan sakitnya, hadirin? Sakit ya? Ada nggak dokter yang sakit? Baik, dokter sakit, dokter. Pasien berobat, mbak, ada pembantunya nih. Ada dokter, mbak, berobat, maaf, dokter sakit, ya, dokter sakit, hadirin. Orang pulang lagi, gimana sih dokter sakit? Dokter sakit, hadirin, ya, dokternya sakit. Ini kan? Jadi musibah ini fursatun lil ibadah, peluang untuk beribadah. Dari suami istri jadi sayang. Orang yang sakit, hadirin, biasanya banyak berzikir, betul nggak? Orang yang sakit biasanya banyak berzikir. Di halaman 4, al-maradu dzikrullah. Al-maradu dzikrullah, sakit itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya orang yang sakit banyak berzikir, banyak beristighfar, menjadi banyak berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tadi, kalau lagi sakit, gimana kabarnya Pak? Astagfirullahaladzim, subhanallah. Coba dah, nengokin orang yang sakit, lihat di kasurnya, dilihat. Ada apa di kasur? Di kasur orang yang sakit ada apa tuh? Ada tasbih, ada apa lagi tuh? Buku Yasin, ini ya, Quran, buku doa, hadirin, ya tuh. Bener, hadirin. Ini bapak-bapak mau mulai sehat, sekarang fotonya bagus, hadirin, buat di surat Yasin. Udah ke studio dah, penjas lah, buat apaan Pak Haji? Buat surat Yasin, itu yang foto gemeteran, hadirin. Gemeteran. Aku ya, jangan apa Haji, bener, aneh buat. Siap-siap Pak. Kebanyakan orang tuh kalau meninggal di buku Yasinnya, fotonya kurang bagus lagi, nggak niat. Coba dah, bapak kita meninggal, kan naruh buku Yasin ya, mana fotonya ya? Gak ada yang cakep nih, saya bilang sekarang dah. Kata jemaah, Ustaz duluan dah, saya udah. Saya kan bilang ya, saya hadir duluan dah. Bilang ke istri pakai handphone, istriku, fotoin dah. Buat apa dah? Buat buku Yasin, gemeterannya dia, gemeteran. Yang canda banget. Gak benar istriku, biar kamu gak repot. Biar zikrul maut, diingat kita akan
Jadi kita nggak macam-macam hadirin. Orang dulu tuh bahkan ulama-ulama zaman dulu di rumahnya nggak ada kuburan, ya kan? Mereka kalau merasa hatinya sya'ara yash'uru bi qaswatil qalbi, kalau hatinya keras ngapain hadirin? Rebahan di lubang kubur hadirin, ya nggak tuh? Oh begini rasanya gitu jadinya. Ada orang yang beli kain kafan hadirin, ditaruh di lemarinya tuh. Serem juga ya. Karena jadi sadar hadirin. Dia mau ngaco jadi pikiran takut mati dah. Amin. Silakan coba datang pulang dari sini studio hadirin. Kayak jasa rapi gitu. Dikasih. Senyum. Siap-siap. Kalau mana yang depannya? Jadi kita ingat mati hadirin. Orang kalau gini, kalau ingat mati itu jadi bagus. Bukan berarti kita ingat mati jadi malas beramal, bukan. Ada dalam kitab Nasoihuddin ada penyakit namanya tulul amal. Tulul amal artinya merasa hidup masih lama aja hadirin. Para ulama mengatakan mantola amaluhu sa'a amaluhu. Mantola amaluhu pakai hamzah, sa'a amaluhu pakai ain. Siapa yang merasa umurnya masih panjang aja, biasanya amalnya jelek hadirin. Siapa yang merasa masih lama aja, biasanya amalnya jelek. Tapi kalau yang merasa umur dikit lagi hadirin, coba tuh kata dokter, kita apaan sih nih dok? Yang udah sih bu, ini sebulan lagi nih bu. Wah sudah nih dok, berzikir aja tuh. Udah belum masak apa-apain dah, udah enak, udah makan enak dah. Zikir aja tuh, gitu. Jadi kita mudah-mudahan merasa bahwa hidup ini nggak lama lagi, sehingga membuat kita rajin untuk berbuat baik. Amin ya rabbal alamin. Al-maradu dzikrullah, halaman 4 nih. Nabi Ayub alaihissalam dalilnya kan pernah mendapatkan musibah sakit, betul nggak hadirin? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba, dan ingatlah Nabi Ayub alaihissalam, idh nada rabbahu, saat beliau nada yunadi, bermunajat kepada Tuhannya. Apakah munajatnya Nabi Ayub? Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ketimpa penyakit, Engkaulah sebaik-baik penyayang di antara semua penyayang. Ini hadirin doa, hadirin. Yang namanya doa nggak mesti minta. Yang namanya minta, maksud saya, yang namanya minta nggak mesti teksnya minta gitu. Ngasih tahu itu hadirin minta, betul nggak? Ya Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api. Apakah munajat Nabi Ibrahim hadirin? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pelindungku, Engkaulah sebaik-baik penolongku. Maksudnya apa maksudnya hadirin? Tolonglah aku gitu. Nabi Ayub berkata, ya Allah, anni masaniyad dur, aku sedang tertimpa penyakit. Engkau sebaik-baik pemberi, sebaik-baik penyayang di atas semua. Ini apa maksud hadirin ini? Sembuhkan aku gitu maksudnya. Kayak di kantor nih, kadang karyawan bilang sama bosnya ya, kan kadang nggak terus terang hadirin, bos, anak yang SD udah lulus SD kan SMA bos, ya bagus kan? Ya SMA sama lain bos, sama SMP bos, ya iya emang dimana-mana juga gitu. Ya kalau kemarin sih jalan kaki bos, sekarang sekolahnya naik angkot nih bos, ya bagus emang udah gede tuh anak. Bosnya belum lagi ya. Kita tuh kadang-kadang dengan orang yang kita segani, kita kan nggak ngomong langsung ya, tuh ada. Kita dengan orang yang kita segani nih, ini namanya adab dalam berdoa. Ini para nabi itu ada. Jadi contoh Nabi Ayub ini kan, orang minta tuh nggak, jadi mohon maaf ya, masa Tuhan kita suruh-suruh gitu. Walaupun boleh nggak minta dengan gaya minta gitu, boleh. Namun tingginya adab tuh orang kadang minta cuman ngasih tahu doang gitu. Nabi Ayub hanya berkata, ya Allah, aku sedang sakit, Engkau maha penyayang. Apa maksudnya hadirin? Sembuhkanlah aku gitu. Ya saya bukan di kotak nih, ya. Wah, 3 nih, anak 4 lagi. Contoh. Yang 2 pesantren. Yang 2 pesantren. Lebih lah, bukan lebih. Coba nggak, saya kasih tuh yang 2 pesantren, saya kasih tahu orang. Jadi kadang-kadang yang namanya gitu ya. Jadi Nabi Ayub ini kita, kalau buat kita doa boleh tambahin, buat kalau bukan Quran nih, kita jadikan teks doa kita kan. Boleh kita baca doa, Robbi anni masaniyad durru wa anta arhamur. Ya Allah, aku sedang kena penyakit,
engkau sebaik-baiknya ya. Gitu. Jadi zikir kita mendapatkan musibah gitu, musibah daripada ngomong yang tidak baik. Jadi saat sakit itu zikrullah, sakit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit juga hadirin peluang untuk menambah ilmu, betul nggak hadirin? Orang kalau sakit biasa ilmunya nambah hadirin. Minimal ilmu tentang penyakit yang dia derita, betul nggak? Dia sakit apa nih? Sakit apaan Pak? Asam urat nih, aneh. Asam urat apaan sih Pak? Itu penyakit. Aneh saya tahu obatnya apaan Pak? Emping setoples sama sate kambing 50 tusuk sama durian kedua. Cuma meninggal Pak. Orang kalau sakit hadirin tahu nggak ilmunya? Tahu ilmunya ya? Dia jadi tahu berurusan dengan rumah sakit hadirin, betul nggak tuh? Kalau sekarang jadi tahu cara ngurusin BPJS. Ini hadirin. Lu kalau ngurusin BPJS tanya gua nih, gua 3 kali ke rumah sakit. Lu tahu banget kan? Gua 3 kali sakit. Gua ngajarin cerita, tahu hadirin. Dia tahu rumah sakit mana yang enak hadirin. Lu kalau sakit sono di Fatmawati, apa sih? Cakep-cakep suster. Pak Haji. Sempet aja Pak Haji. Itu dia banyak pengalaman hadirin. Ingat. Lu ke sono enak banget, di rumah sakit itu ada tukang nasi goreng enak pojokan tuh. Di pinggir jalan. Tukang nasi goreng tahu hadirin dia. Semua rute-rute bis angkot Kopaja menuju lokasi tahu hadirin. Ilmu, apa ilmu. Coba dah kita sakit hadirin. Sakit 2 minggu dirawat. Setiap yang datang pasti ngasih resep, betul nggak dia? Kita sakit nih, tidak apa Pak. Ini saya kena gula gitu. Itu Pak obatnya itu Pak tuh. Apa namanya kayu manis direbus Pak. Sama daun jamur dikecek tuh Pak tuh. Sama semut 3 dah. Bapak minum sembuh. Udah pasti belum pernah sih Pak. Belum pernah gue suruh. Coba dah kalau dia sakit. Ada nggak yang nengokin hadirin? Setiap yang datang, so tau nih soto yang ngasih resep. Ya nggak? Kaget apaan Pak? Ini saya, itu Pak nanas Pak sama kulit-kulitnya enak. Minum nggak? Sembuh. Udah Pak. Robek tenggorokan gua. Coba aja Pak. Coba ada kita setiap yang datang pasti ngasih resep, ya nggak hadirin? Masih ini ngaco semuanya gitu. Yang dari kita maling ya kan? Ilmu banyak ada menjadi sakit ya. Saya tanya mau nggak sakit hadirin? Nggak mau. Cuma gini. Tadi tuh may yuridillahu bihi khairan yusib minhu, siapa orang yang dikehendaki baik kadang-kadang diberikan musibah. Maksudnya kita cari yang apa namanya, nggak boleh orang Islam suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus husnuzon, berprasangka baik. Siapa tahu di balik ini musibah ada apa namanya, ada hikmah. Ada hikmah. Jangan marah-marah kalau sakit. Jangan marah-marah. Tadi yang terakhir di halaman 4, orang yang sakit itu biasanya banyak berzikir. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sakit itu lengkap tuh halaman 3. Halaman 2 ketinggalan. Sakit itu peluang dihapuskannya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi tuh yang namanya sakit kafarah atau kifarat. Halaman 3, an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukatu yushaquha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Tidaklah ada sesuatu yang menimpa seorang muslim, letih, gelisah, sedih, gangguan, gundah gulana, hatta syaukatu, sampai ada duri yang menusuk dia, kecuali dengannya Allah hapuskan segala kesalahan yang dia punya. Dalam lain riwayat kata Nabi juga masih di halaman 3, la yazalul bala'u bil mu'min, senantiasa bala atau musibah menimpa seorang mukmin wal mukminah, fi nafsihi, menimpa dirinya, wa malihi, hartanya, wa fi waladihi, ujian pada anaknya. Tadi anaknya sakit, hadirin, maaf, anaknya mungkin ada kelainan, kekurangan mungkin, atau anaknya bandel, hadirin, ujian. Hatta yalqallaha tabaraka wa ta'ala, sampai dia menghadap Allah, wa ma alaihi min khati'atin, dia tidak memiliki dosa dan kesalahan sedikit pun. Jadi kadang ada orang yang tadi menjadi anaknya nakal, anaknya mungkin sakit, dan orang tua jadi baik. Betul nggak?
Di berdoa. Semoga jadi tambah sayang. Kalau anaknya sehat kadang diomelin hadirin. Coba anak yang sakit sayang hadirin. Anak kita bandel nih, dia sakit sayang hadirin. Sayang kita bawa ke rumah sakit. Ini satu hari Nabi nengokin seorang perempuan namanya Ummus Sa'ib. Jabir bercerita, dakhala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Ummis Sa'ib. Nabi nengokin seorang sahabat perempuan namanya Ummus Sa'ib. Mungkin dia nanya, Ustaz, boleh nggak yang sakit ibu-ibu teman kantor? Boleh nggak bapak-bapak nengokin? Berdasarkan cerita ini boleh hadirin. Jadi yang sakit mungkin karyawati, kita bapak-bapak nengokin boleh nggak hadirin? Rombongan kali ya. Mungkin pulang kantor, biasanya cepat maghrib, ini pulang jam 8 malam baru pulang. Istri nanya, dari mana mas? Nengokin teman kantor deh, ada karyawati yang sakit. Oh, nengokin lagi sama teman-teman deh. Cuman yang lain berhalangan deh, aku doang yang bisa. Terus bakal begitu. Awalnya rame-rame deh, 8 orang yang lain nggak gini. Nah, aku doang berangkat sendiri deh. Ini Nabi nengokin Ummu Sa'ib nih. Pas nengokin Nabi nanya, malaki, mengapa engkau? Apa yang kau rasakan? Lihat nih, Ummu Sa'ib bilang gini hadirin, Al-huma akhza Allah. Demam Nabi, semoga Allah membinasakan penyakit. Kalau bahasa kita hadirin, sakit apaan Pak? Tahu pala, puyeng banget nih, brengsek banget nih pala. Ada nggak orang ngomong gitu kadang-kadang hadirin? Tahu nih perutnya, ajar banget, brengsek banget lagi mau ini, sakit lagi. Gitu kadang-kadang ya. Itu omongan yang nggak baik hadirin. Nabi menegur Ummu Sa'ib, kata Nabi, mah, itu kalimat tidak setuju. Kata Nabi, jangan begitu. La tusabbiha, jangan engkau mencela penyakitmu, jangan engkau mencaci penyakitmu. Fa innaha tudhibu khotoyal mu'min. Penyakit itu menghilangkan dosa-dosa seorang yang beriman. Kama yudhibul kiru khobathal hadid. Sebagaimana besi yang karatan hadirin, ditiup, dipanasin, getok-getok, karatan hilang nih? Hilang karatan. Jadi sakit yang menimpa seorang mukmin membuat dosa-dosa menjadi hilang. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Orang yang sakit jadi tidak sombong, membuatnya tak banyak berbicara, apalagi berbicara yang buruk. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sakit biasanya banyak didoakan oleh orang lain. Betul nggak? Kita kalau lagi sakit banyak yang doain. Kantor, masjid, mushola, Pak doain Pak ya. Ini teman kantor kita lagi sakit nih Pak. Betul nggak hadirin? Ya, kita doain. Coba kalau sehat hadirin, ada yang doain. Hadirin, kita doain Saroni sakit Pak, mungkin dia sehat sih, ngapain doain dia sehat. Ya. Kita kalau sehat nggak ada yang doain, nanti kalau lagi sakit, banyak yang doain. Banyak yang doain. Jadi orang yang sakit itu banyak yang mendoakan. Ada di halaman 6. Di halaman 6, saat sedang sakit biasanya seseorang itu akan banyak didoakan oleh orang lain. Ini istri Nabi Aisyah bercerita, apa kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaudu ba'dha ahlihi. Nabi nengokin keluarganya. Jadi kalau kita nengokin orang yang sakit, kita perhatikan adabnya ini. Kita di rumah sakit nih. Kita masuk, Nabi kalau nengokin orang yang sakit pertama, yamsahu biyadihil yumna. Dengan tangan kanannya Nabi mengusap-usap orang yang sakit. Kalau kita kadang pijit-pijit ya, yang mirip-mirip itu dah. Jadi dengan tangan kanan Nabi ngusap-ngusap orang yang sakit. Wa yaqulu, sambil kata Aisyah Nabi berdoa. Ntar kita baca sama-sama doanya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Maaf, kita baca sama-sama hadirin, semoga jadi hafalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ini maknanya, ya Allah, Rabban nas, Tuhannya manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ya Allah, Anta syafi, engkau sebaik-baik penyembuh,
Tidak ada kesembuhan yang Allah kecuali kesembuhan darimu, syifaan, kesembuhan, la yughadiru saqaman, yang tidak meninggalkan sakit sedikit pun. Sambil Nabi tangannya ngapain? Besar-besar. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Tentu yang ini laki dengan laki-laki nih. Jangan bawa-bawa nengok ibu-ibu atau ada perawat dia tuh lulus gitu. Apa nih Pak? Gini neng, sunahnya neng. Kalau sunah apa begini neng? Sunah apa aja? Emang begini ada hadis itu. Jangan modus banget. Ini bagus hadirin kalau doa tempelin di kamar orang yang sakit aja deh. Sebab kadang-kadang kita nengokin orang yang sakit, kan kata yang sakit Pak, doain dong Pak. Ya ada doain. Doanya mana dulu? Kita ngomong doang ya. Doain ya Pak. Iya ada doain udah. Mana doanya hadirin? Nih, atau kadang kita disuruh nih rombongan. Bapak sebelum kita doain dulu ya. Sebenarnya, ente dah, jangan aneh nggak apa. Ente dah, lu dah, gue dah nggak bisa ya. Nah, ada apa nih? Apa aja dah, apaan gue ya? Oh, balik pada viewer. Semoga Allah masih kamu. Allah menjadi minta setan, jadi setan. Wah, berhubungan pada dari baca. Bingung nggak sakit? Ini apaan kan nih? Apaan ini? Tempel dah di luar orang sakit, Pak Ustad. Ini kepanjangan Pak Ustad, ada yang pendekan hadirin, halaman 7. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi kalau nengokin orang yang sakit, satu hari nengokin seorang Arabi, Arab kampung. Dan kebiasaan Nabi kalau masuk ke ruangan orang yang sakit, baca doa cuma 3 kata doang, singkat. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Kadang kita di media sosial kan, nasi anu lagi sakit nih. Apa komen kita kan? La ba'sa tahurun insyaallah, artinya nggak apa-apa. Tahurun suci, bersih, sehat, insyaallah gitu. Nggak apa-apa, sehat, sembuh, insyaallah gitu. La ba'sa tahurun insyaallah. Ini juga kalimat sugesti ya, Din. Jangan ngomongnya serem-serem, Din. Kita kan Pak, bulan yang setuju, bulan bahaya nih Pak. Kita nggak sih seminggu Pak. Yang udah sih nggak ada obat ini Pak. Aduh, mahal nih Pak. Belum pulang aja dah, aku jangan. Harus tengokin. Gue serem kalau lu datang. Enggak, aneh bukan ini benar Pak. Ini aneh kalau teman aneh benar, teman bilang ini bahaya banget Pak. Kejang-kejang Pak teman saya. Udah, lu pulang langsung dah. Gimana dah? Ini kalimat sugesti ya, la ba'sa tahurun insyaallah. Boleh ditulis di tembok kan atau di kertas. Ingat, supaya setiap yang datang apa ini? Baca. Oh, saya pernah di salah rumah sakit ada pengajian gitu, saya ngobrol dengan dari rumah sakitnya. Di keluarga kita Pak Ustadz ada pelayannya Pak Ustadz. Kalau yang sakit muslim, sore ada Ustadz keliling. Kalau yang Nasrani ada pendeta keliling. Karena orang yang sakit itu katanya senang didoakan. Senang didoain hadirin. Jadi selain dia minum obat juga dapat apa tuh? Sugesti. Bahkan saya pernah juga kalau masalah tuh baca atau saya nonton atau komunitas yang kegiatannya nengokin orang yang sakit ya, doain hadirin. Maka bagus ditempel biar orang tahu. Jangan salah baca deh. Kayak di cerita itu di media sosial ya, cerita yang anak kecil suruh baca doa untuk sekolah ada ya. Coba cerita deh. Coba kamu Anton baca doa makan. Gimana? Kalau balik tanah di barusan tanah kita teman. Kok bisa kamu? Diajarin mama. Coba kamu baca masuk WC. Ini Andi. Jauh gimana kubus wal khabais. Kok bisa? Ada bacaan gue di WC. Coba kamu Iwan. Baca doa tidur, Allah menjadi setan. Begitu kan, bapak saya begitu Bu. Bapaknya kenceng kan tadi akhirnya. Kadang bapak saya, kadang ibu saya baca begitu. Anak udah SMA, tidur mamanya itu tidak apa. Pelan-pelan lu baca deh. Apa tadi itu? Jadi orang yang sakit banyak. Allah pengen kita didoain sama orang hadirin, kita dibikin sakit, ya enggak? Kalau saya nggak doain tuh hadirin. Kalau sakit pengen doain. Penting cari sisi positifnya. Bahkan hadirin orang yang lagi sakit dia sendiri doanya mustajab. Orang yang sakit doanya mustajab. Di halaman 6 yang atas, halaman 6 yang atas. Ada ayat surat An-Naml ayat 62. Coba hadirin. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul
su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Tadi wa yakshifu su'a ya. Siapakah yang mengabulkan doa orang yang dalam keadaan terjepit kalau dia berdoa, dan siapa lagi yang akan menghilangkan kesulitannya? Siapa dia? Allah namanya orang dalam keadaan muttor. Orang yang sakit sedang dalam keadaan muttor, sempit, terjepit, lagi susah dia. Kalau dia doa mustajab. Di halaman 5 ada ceritanya tuh. Ada seorang namanya Ubaidillah bin Abu Sholeh. Ubaidillah bin Abu Sholeh lagi sakit. Dakhala alayya Tawus. Ada yang nengokin namanya Tawus, kunyahnya Abu Abdurrahman. Kata yang sakit nih, Ubaidillah berkata, "Ud'ullaha li ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, doain saya dong, saya lagi sakit." Kata yang nengokin berkata, "Ud'u li nafsika." Berdoalah engkau untuk dirimu sendiri, fa innahu yujibul muttarra idza da'ahu. Sesungguhnya Allah itu mengabulkan doa orang yang terjepit, sempit, saatnya ngapain? Berdoa. Nah, orang yang lagi sakit dalam keadaan sempit, maka berdoa. Jadi didoain sama orang, dan doa dia sendiri sangat mustajab. Banyak-banyakin doa, jadi banyak-banyakin doa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sakit itu silaturahim. Al-maradu silaturahim. Sakit itu kesempatan untuk bersilaturahim, itu nggak ada. Lebaran nggak ketemu, Idul Fitri nggak ketemu, Idul Adha nggak ketemu hadirin. Sakit ketemu hadirin, betul nggak tuh? Ingat, sakit nih ada orang datang yang kita hadirin. Kemarin ada yang ketemu Lebaran, Idul Fitri. Pas kita sakit datang hadirin, ada nggak tuh? Ingat, jadi silaturahim. Keluarga kumpul. Sekarang yang musim mangga hadirin, 2 kilo, 3 kilo. Parsel, amin, bawa pisang. Sakit 2 minggu, buah-buahan banyak hadirin, parsel banyak baris di meja. Kata anaknya, ya nih kalau sebulan enak ya. Baik, cek mata kamu. Doain. Gitu ya, iya. Jadi kalau sakit banyak yang doain hadirin. Apalagi kalau Pak, tengokin Pak, apa sih? Udah nggak ngomong Pak. Tuh rame lagi tuh. Lebih rame lagi ya. Tuh bininya, di samping bininya tuh. Udah Bang, udah ikhlas semuanya Bang. Pergi dah Bang. Bisa. Kata lagi brengsek Bang, kawin lagi lo. Gue batuk dong aja suruh pergi. Suaminya batuk ada itu. Kata saya udah Bang, udah ikhlas Bang semuanya Bang. Kurang ajar banget istri. Mana hadirin? Kita biasa. Dikata anaknya nih, Bapak saya udah minggu Pak Ustadz, ya saya udah pada ikhlas Pak Ustadz. Lu ngapain mau meninggal Bapak lu? Bukan didoain Bapaknya udah ikhlas Pak, udah ikhlas Pak Ustadz. Bapak kontraknya banyak hadirin. Ini anak tuh Bapak bukan dibawa ke rumah sakit, kita udah ikhlas mau Pak Ustadz. Tinggal Pak Ustadz doainnya Pak Ustadz. Saya pernah tuh. Baru saya. Ada nggak istri begitu nih? Istri ada nggak istri tuh? Suami sakit nih. Istri nangis-nangis sampingnya, udah Bang, udah ikhlas semuanya, pergi dah Bang. Bentar. Cepet suruh bosan banget saja, gagal banget urusan dia. Dia sakit, payah lagi sakit, udah Bang, pergi dah Bang lah. Saat sakit banyak yang silaturahim. Ini mudah-mudahan kita baca di hadis jadi semangat nengokin orang yang sakit di halaman 8. An Ali bin Abi Thalib qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali berkata, aku mendengar Rasul bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghadwatan." Siapa orang muslim nengokin saudaranya sakit, nengokinnya pagi-pagi, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin. Kecuali itu yang nengokin akan didoakan oleh 70.000 malaikat hadirin. Hatta yumsiya, sampai sore hari. Wa in adahu asyiyatan, kalau nengokinnya sore hari ke rumah sakit ada jam besok pagi, jam besok sore, ya kan? Nengokinnya pagi didoain sampai sore. Nengokinnya sore didoakan oleh sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat sampai pagi. Maka kita kalau dengar orang sakit nengokin aja, udah gila, seneng. Nengokin di rumah boleh, ya kan? Tapi kalau masih rumah sakit lain nggak deh? Lain kan perasaannya. Kita lagi sakit, orang sempat nyempetin rumah sakit aja. Jadi sakit itu al-maradu silaturahim. Di halaman sampul belakang yang terakhir beneran. Sakit itu peluang untuk menyampaikan dakwah Islam. Sakit itu peluang untuk menyampaikan dakwah Islam.
Diriwayatkan kata Anas bin Malik, kana ghulamun Yahudiyin yakhdumun Nabi. Ada seorang anak kecil yang biasa bantuin Nabi. Anak kecil Yahudi. Satu hari sakit, ditengokin sama Nabi, yauduhu faqa'ada inda ra'si Nabi, duduk di dekat kepala nih anak. Jadi kalau tadi kita nengokin hadirin, di mana posisi kita hadirin? Di dekat kepala orang yang sakit. Tangan kanan apa ini? Musab-musab berdoa tadi posisinya. Nabi diri di dekat kepala ini anak. Faqala Nabi berkata kepada anak ini, aslim, masuk Islam engkau wahai anakku. Fanazara ila abi, ini anak nengokin bapaknya. Bapaknya Yahudi nih. Wa huwa indahu, ini anak bapak berkata sama anaknya, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan orang Yahudi dan orang musyrikin zaman itu, dia nggak mau manggil Rasulullah. Karena kalau nyebutnya Rasulullah, pengakuan ya, dia sering manggil kalau nggak Muhammad atau kunyah Nabi, Abul Qasim. Maka kita orang Islam kalau manggil Nabi hadirin panggil dengan Rasulullah atau Nabi Allah, Nabi Muhammad gitu hadirin. Penghormatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengatakan manggilnya Rasulullah gitu. Karena orang-orang musyrikin di kota Mekah, mereka manggil ya Muhammad, ya Muhammad gitu. Ya, tapi kalau para sahabat istrinya manggil gimana hadirin? Ya Rasulullah atau ya Nabi, ya Nabi. Ini kata orang Yahudi, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Kunyah Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita manggil Nabi dengan sebutan gelarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada salawatan yang suka di majlis-majlis zikir sempat diprotes tuh. Salawatan yang judulnya Muhammadun Nabi, masa Muhammadun. Nah udah betul gitu ya. Terus sempat yang kritik, masa manggil Muhammadun. Kayaknya kurang elok gitu. Itu irama lagu pop lagi ya, dangdut ya. Ya kan? Tahu nggak itu? Kurang gaul ya. Oplosan apa itu? Tahu ya? Ini kata Nabi, masuk Islam lah engkau. Akhirnya kata bapaknya, udah ikutin taatin Abul Qasim. Akhirnya anak masuk Islam. Nabi keluar, Nabi berkata, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Bersyukur kepada Allah yang menyelamatkan anak tadi daripada siksa api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita berdoa berharap sehat terus, amin. Bisa panjang umur, namun kadang-kadang ada musibah, ya nggak ada. Sehebat-hebat yang kita menjaga kesehatan, kadang-kadang ada musibah. Sebagai seorang mukmin tadi itu, sehatnya kita, sakitnya kita ada maksud, ada kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apapun keadaan kita, sehat kita baik, lagi sakit juga kita membawa kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan ada? Menambahkan sesuatu? Silakan. Cukup ya? Ada roti ada? Kita baca doa kafaratul majlis sama-sama ya. Jika ada kata-kata yang kurang baik mohon dimaafkan. Sekali lagi kita doakan saudara kita yang kena musibah kabut asap ya. Khusus di Riau, di Pekanbaru, di Kalimantan, di beberapa provinsi lain, semoga cepat selesai musibahnya. Dan mudah-mudahan dengan musibah ini juga biar ketahuan hadirin, ada orang yang mungkin sengaja buat jahat ya. Jadi ketahuanlah orang-orang. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.